Melanjutkan video pembahasan sebelumnya mengenai momentum dan impuls, kali ini kita akan belajar tentang kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Perhatikan gambar berikut, yaitu ada dua bola M1 dan M2 yang masing-masing bergerak dan tentunya masing-masing bola tersebut memiliki momentum. Setelah itu kedua bola bertumbukan atau bertabrakan sehingga kecepatannya berubah menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Nah, momentum ketika sebelum tabrakan dan setelah tabrakan itu nilainya sama sehingga bisa disebut kekal. Secara matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu sigma P awal sama dengan sigma P akhir, atau P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Jika dijabarkan lebih lanjut menjadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Tanda koma di atas atau tanda aksen menunjukkan keadaan setelah tumbukan. P aksen berarti momentum setelah tumbukan dan V aksen berarti kecepatan setelah tumbukan. Mari kita lihat contoh berikut. Bola A yang bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke timur, menabrak bola B yang bermassa 0,3 kg yang bergerak 4 meter per sekon ke barat. Setelah tabrakan, bola B bergerak 2 meter per sekon ke timur. Hitunglah kecepatan bola A setelah tabrakan. Keadaan sebelum tumbukan bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini diketahui bahwa MA 0,5 kg dan VA 2 m per S, dan MB sama dengan 0,3 kg dan VB-nya min 4 m per S. Tanda minus pada kecepatan di bola B menandakan bahwa arah gerakannya berlawanan dengan bola A. Bola A bergerak ke timur, yang digambarkan di sini ke kanan, dan kita beri tanda positif, dan bola B bergerak ke barat, dan digambarkan ke kiri sehingga kita beri tanda negatif. Kemudian dalam soal dikatakan kedua bola kemudian bertabrakan atau bertumbukan, sehingga bola B berubah arah ke timur atau ke kanan berarti positif. Dituliskan sebagai VB aksen. Kemudian kecepatan bola A setelah tabrakan ditanyakan. Dari slide sebelumnya dikatakan bahwa momentum nilainya kekal, baik sebelum maupun sesudah tabrakan nilainya sama, sehingga dituliskan sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Lalu jika dijabarkan, MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen, kita masukkan angkanya. 0,5 kali 2 ditambah 0,3 dikali min 4, minnya jangan sampai ketinggalan ya, sama dengan 0,5 kali VA aksen tambah 0,3 kali 2, dihitung menjadi 1 ditambah min 1,2 sama dengan 0,5 kali VA aksen plus 0,6 menjadi min 0,2 sama dengan 0,5 VA aksen tambah 0,6. Kemudian kita pindah ruas menjadi min 0,8 sama dengan 0,5 VA aksen, atau VA aksen sama dengan min 1,6 meter per sekon. Nah, tanda minus di sini berarti menunjukkan bahwa arahnya ke kiri atau ke barat. Contoh selanjutnya, Dimas menaiki perahu dengan kecepatan 6 meter per sekon, massa Dimas 60 kg dan massa perahu 80 kg. Tiba-tiba Dimas melompat ke dalam air dengan kecepatan 3 meter per sekon berlawanan arah dengan gerak perahu. Pada saat Dimas melompat, kecepatan perahu menjadi... Berikut adalah ilustrasi dari keadaan pada soal jika digambar. Sebelum tumbukan, perahu bergerak dengan kecepatan V 6 meter per sekon. Dan di dalam perahu ada Dimas yang naik perahu. Walaupun dia diam terhadap perahu, namun Dimas ikut bergerak bersama dengan perahu, sehingga kecepatan Dimas terhadap tanah akan sama dengan kecepatan perahu, yaitu 6 meter per sekon. Sehingga di sini diketahui bahwa sebelum tumbukan, kecepatan perahu adalah 6 meter per sekon dan kecepatan Dimas juga 6 meter per sekon.
Kemudian keadaan Dimas setelah melompat dianggap sebagai keadaan setelah tumbukan. Di soal dinyatakan bahwa Dimas melompat berlawanan arah dengan gerak perahu, sehingga jika kita tadi menggambarkan perahunya ke kanan, maka Dimas melompat ke kiri, sehingga V Dimas setelah melompat ditulis sebagai V Dimas aksen sama dengan min 3, kita beri tanda minus. Kemudian kecepatan perahu setelah tumbukan dinyatakan oleh V perahu aksen dan ditanyakan. Lalu dengan menggunakan kekekalan momentum kita dapat tulis sebagai MP atau massa perahu kali V perahu tambah massa Dimas kali V Dimas sama dengan massa perahu kali kecepatan perahu setelah tumbukan atau VP aksen ditambah massa Dimas dikali kecepatan Dimas setelah tumbukan atau VD aksen. Dimasukkan angkanya menjadi 80 kali 6 tambah 60 kali 6 sama dengan 80 kali VP aksen tambah 60 kali min 3. Hasilnya 480 tambah 360 sama dengan 80 kali VP aksen min 180. Kemudian 180-nya kita pindah ke kiri sehingga dijumlah semua hasilnya menjadi 1020 sama dengan 80 VP aksen. Sehingga VP aksen bisa dihitung dari 1020 dibagi 80 hasilnya 12,75 meter per sekon. Tumbukan, misalnya ada dua bola, yang satu adalah bola tenis dan satu lagi adalah bola yang dibuat dari plastisin. Jika kita jatuhkan dari ketinggian yang sama sehingga masing-masing menumbuk lantai, maka akan samakah sifat kedua bola tersebut? Akan samakah pantulannya? Tentunya akan berbeda karena sifat benda juga berbeda. Tumbukan merupakan peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Dalam peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena sebagian energi bisa saja berubah menjadi energi bentuk lain seperti panas atau bunyi. Ada beberapa jenis tumbukan. Jenis tumbukan dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi. Koefisien restitusi merupakan negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Secara matematis dituliskan sebagai E sama dengan min delta V aksen per delta V jika dijabarkan menjadi min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Jenis tumbukan yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan ini tentu saja berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian benda-benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna tidak ada energi kinetik yang hilang ketika terjadi tumbukan. Dengan demikian berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan koefisien restitusi pada lenting sempurna bernilai 1. Sebagai contoh, bola 150 gram bergerak ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon menumbuk bola lain bermassa 100 gram yang mula-mula diam. Jika tumbukannya lenting sempurna, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Kita gambarkan ilustrasi gerakan bola sebagai berikut. Bola 1 ke kanan dan bola 2 diam sehingga bola 2 V-nya 0. Lenting sempurna berarti koefisien restitusi atau E-nya sama dengan 1 dan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan yaitu V1 aksen dan V2 aksen ditanyakan. Tadi diketahui bahwa nilai E sama dengan 1, berarti kita bisa menggunakan persamaan E. Berarti langsung saja kita gunakan persamaan E dan kita masukkan nilai E-nya sama dengan 1 menjadi 1 sama dengan min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen per 0 min 20 atau menjadi min 20 ya, yang bawah atau penyebutnya min 20, lalu kita kali silang dengan 1 sehingga menjadi min 20 sama dengan min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen. Kita buka kurungnya sehingga menjadi min 20 sama dengan min V2 aksen plus V1 aksen, atau bisa juga dituliskan sebagai V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 20. Kemudian kita simpan dulu persamaan ini karena belum bisa menyelesaikan soal. Lalu kita
gunakan ketentuan yang lain pada tumbukan lenting sempurna, yaitu berlaku hukum kekekalan momentum, sehingga kita gunakan persamaan kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen, lalu kita masukkan angka-angkanya, sehingga jika dihitung menjadi 3 sama dengan 0,15 kali V1 aksen plus 0,1 kali V2 aksen. Kemudian bisa juga kita kalikan 10 baik di ruas kiri maupun ruas kanan agar tidak desimal ya, menjadi 300 sama dengan 15 kali V1 aksen plus 10 kali V2 aksen. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Di sini kita sudah memiliki dua persamaan, sehingga untuk memperoleh penyelesaian kita bisa menggunakan substitusi maupun eliminasi. Dan di sini kita akan mencoba menggunakan eliminasi. Kita eliminasi persamaan satu dan kedua. Yang persamaan satu tadi kita juga kalikan 10 agar bisa dieliminasi tentunya. 15 V1 aksen tambah 10 V2 aksen sama dengan 300, dan persamaan yang pertama tadi menjadi 10 V1 aksen min 10 V2 aksen sama dengan min 200. Untuk menghilangkan salah satu variabel kita dapat jumlah, sehingga menjadi 25 V1 aksen sama dengan 100 atau V1 aksen sama dengan 4 meter per sekon. Nah, V1 aksen sudah ditemukan. Kita masih punya tugas untuk mencari V2 aksen. Kita bisa menggunakan eliminasi lagi atau substitusi. Di sini kita akan coba menggunakan substitusi. Kita substitusikan V1 aksen ke persamaan yang pertama, sehingga menjadi V1 aksen min V2 aksen sama dengan 20, masukkan angka V1 aksennya menjadi 4, sehingga diperoleh V2 aksen sama dengan 24 meter per sekon. Jenis tumbukan selanjutnya adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan besar koefisien restitusinya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1, sehingga nanti nilai koefisien restitusinya 0, begitu ya. Contoh, benda A menumbuk benda B yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah tumbukan, benda B terpental dengan kecepatan 15 meter per sekon, searah dengan kecepatan benda A semula. Berapakah kecepatan benda setelah tumbukan jika besar koefisien restitusi E sama dengan 0,4? Kita gambarkan ilustrasi gerakannya supaya lebih mudah. Sebelum tumbukan, kecepatan A 20 meter per sekon dan B diam atau VB 0. Setelah tumbukan, kecepatan B atau VB aksen searah dengan bola A mula-mula, sehingga VB aksen 15 meter per sekon. Berarti ke kanan ya, karena yang A tadi gambarnya ke kanan, yang VB aksen setelah tumbukan juga sama dengan VA mula-mula, yaitu ke kanan, tandanya sama-sama positif. Kemudian VA aksen ditanyakan, koefisien restitusinya tadi diketahui 0,4. Kita bisa menyelesaikannya dengan memasukkan ke persamaan E, sehingga 0,4 sama dengan min V2 aksennya itu VB aksen yaitu 15 dikurangi V1 aksen itu VA aksen, ditanyakan per V2 nya 0 dan V1 nya 20. Berarti penyebutnya menjadi min 20 ya, ini kita kali silang dengan 0,4 menjadi 0,4 kali min 20 sama dengan min dalam kurung 15 min V1 aksen. Kita buka kurungnya, sehingga menjadi min 8 sama dengan min 15 plus V1 aksen, sehingga V1 aksen diperoleh nilai 7 meter per sekon. Jenis tumbukan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Suatu tumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali apabila dua benda yang bertumbukan bersatu atau saling menempel setelah tumbukan, dan berlaku hukum kekekalan momentum. Tadi dikatakan bahwa setelah tumbukan, kedua benda akan menyatu atau bergerak bersama, sehingga kecepatan setelah tumbukan baik benda satu maupun benda dua akan sama, atau VA aksen akan sama dengan VB aksen. Kita boleh tuliskan sebagai V aksen saja, sehingga persamaannya akan menjadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V aksen plus M2 V aksen
Atau boleh juga dituliskan sebagai M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Dan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya adalah 0. Sebagai contoh, dua buah benda A dan B masanya masing-masing 5 kg dan 3 kg bergerak berlawanan pada bidang datar licin dengan kelajuan sama 2 meter per sekon. Jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, berapakah kecepatan kedua benda setelah tumbukan? Kita gambar ilustrasi gerakannya dulu ya. Tadi massa A 5, kecepatannya 2, dan massa B 3, V-nya juga 2, tapi tadi dikatakan bahwa berlawanan arah, sehingga VA-nya 2 meter per sekon, VB-nya min 2 meter per sekon. Perhatikan tanda plus minusnya, karena jika kalian lupa memberi tanda, tentunya di perhitungan nanti juga tidak tepat. Kemudian keadaan setelah tumbukan bisa digambarkan bahwa benda menyatu dan ditanyakan kecepatannya berapa begitu. Kita gunakan persamaan yang tadi, bisa ditulis dari awal dari MA kali VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen, atau boleh langsung juga MA kali VA plus MB kali VB sama dengan MA tambah MB kali V aksen. Jika kita hitung lebih lanjut, maka akan menjadi 5 kali 2 ditambah 3 dikali min 2 sama dengan 5 tambah 3 kali V aksen. Sehingga menjadi 10 min 6 sama dengan 8 V aksen, sehingga V aksen sama dengan 4 dibagi 8 atau 0,5 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan kedua benda bersatu atau bergerak bersama dengan kecepatan 0,5 meter per sekon dan diperoleh hasil positif, berarti arahnya ke kanan. Kemudian untuk benda yang jatuh, perhatikan bola berikut jatuh dari ketinggian H1, kemudian memantul sampai ketinggian H2, dan memantul lagi seterusnya. Pada benda yang jatuh, nilai koefisien restitusinya dapat dituliskan sebagai E sama dengan akar dari H2 per H1. Contoh, sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 8 meter, setelah menumbuk lantai, bola memantul dan mencapai ketinggian 5 meter. Hitunglah ketinggian setelah pantulan kedua. Koefisien restitusi dapat digunakan untuk mencari ketinggian pantulan berikutnya. Perhatikan, di sini kita diminta mencari ketinggian pantulan kedua. Jika H1 adalah tinggi awal, maka H2 adalah pantulan pertama, dan H3 adalah pantulan kedua. Kita akan mencari H3 atau pantulan kedua tadi. Kita dapat tuliskan E sama dengan seperti rumus sebelumnya. E sama dengan akar H2 per H1 atau sama dengan akar dari 5 per 8. Nah, selanjutnya nilai E juga bisa dicari dengan keadaan yang serupa yang pantulan setelahnya, yaitu E juga akan sama dengan akar H3 per H2 atau sama dengan akar H3 per 5. Padahal kan yang memantul antara benda dan lantai sama ya ini, sehingga E-nya bisa kita sama dengan kan. Akar dari 5 per 8 sama dengan akar dari H3 per 5. Kita bisa hilangkan tanda akarnya. 5 per 8 sama dengan H3 per 5, kemudian 5-nya kita kalikan, sehingga menjadi H3 sama dengan 25 per 8 atau H3 sama dengan 3,125 meter. Kemudian gaya dorong roket. Salah satu aplikasi konsep momentum impuls terdapat pada pendorong roket. Ketika roket bergerak, semburan gas ke belakang menyebabkan roket terdorong ke depan. Berdasarkan prinsip momentum impuls, gaya dorong roket dapat dinyatakan ini menggunakan impuls sama dengan perubahan momentum ya. F kali delta T sama dengan delta mv, sehingga F-nya bisa dihitung dari delta mv per delta T, atau boleh juga dituliskan dalam bentuk F sama dengan delta M per delta T kali V. Dengan F adalah gaya dorong roket dengan satuan Newton, dan M per delta T adalah perubahan massa roket terhadap waktu dengan satuan kilogram per sekon, dan V adalah kecepatan roket atau meter per sekon. Sebagai contoh, sebuah roket menyemburkan gas dengan kelajuan 20 kg per sekon. Jika kecepatan molekul-molekul gas mencapai 300 meter per sekon, berapakah gaya dorong pada roket tersebut? Diketahui bahwa delta M per delta T sama dengan 200 kg per sekon dan V-nya 300 meter per sekon,
sehingga gaya dorong bisa langsung dihitung dari F sama dengan delta M per delta T kali V, atau 200 dikali 300 hasilnya 60.000 Newton atau 60 kN.